Perkenalkan, nama saya Yunisdarini dari Ilmu Komunikasi 2. Saya akan mengajak kalian ke kota Solo. Perjalanan menuju wisata di kota Solo. Yang pertama, Keraton Surakarta. Keraton Surakarta merupakan pusat pemerintahan di masa lalu. Bisa dibilang, inilah pusat perkembangan kesenian dan kebudayaan di Solo. Bahkan, pada masa lalu, area ini juga merupakan pusat pemerintahan yang ada di Solo. Keraton Surakarta di Ningrat merupakan tempat yang harus Anda kunjungi jika datang ke kota Solo. Di sini, Anda tidak hanya akan melihat bangunan peninggalan kejayaan di masa lalu, tapi juga belajar kearifan yang ditinggalkan generasi terdahulu. Keraton Surakarta di Ningrat mulai dibangun pada tahun 1743 dan diresmikan pada 17 Februari 1945 atau 17 Suro 1670. Keraton ini merupakan pindahan dari keraton sebelumnya yang berada di Kartosura. Keraton di Kartosura hancur setelah terjadinya pemberontakan. Saat menjadi lokasi pembangunan keraton yang baru, ada 3 daerah yang diajukan. Ketiga desa tersebut adalah Desa Kadipala, Desa Sanasewu, dan Desa Salah. Pilihan lalu jatuh pada Desa Salah karena meski dipenuhi rawa, desa ini dianggap paling cocok dijadikan sebagai tempat dibangunnya keraton yang baru. Di seberang pintu masuk keraton terdapat sebuah bangunan yang disebut Siti Hinggil. Siti Hinggil sebenarnya merupakan sebuah halaman yang ditinggikan hingga menyerupai gunung kecil atau punggung kura-kura. Siti Hinggil terbentuk dari 2 kata, yaitu Siti yang berarti tanah dan Hinggil yang berarti tinggi. Konon, untuk meninggikan tanah di wilayah ini digunakan tanah yang diambil dari daerah Tolongwangi yang tanahnya harum. Siti Hinggil diperkirakan dibangun pada tahun 1766 Masehi atau 1701 Jawa atau pada masa Pakubuwono III. Hal ini merujuk pada nama lengkap tempat ini, yaitu Siti Hinggil Palenggahaningrat yang mengandung maksud Condro Sengkolo. Condro Sengkolo merujuk pada tahun pembuatan tempat ini. Di tempat ini terdapat sebuah bangsal yang bernama Bangsal Sewuyono. Bangsal ini dibangun oleh Pakubuwono V pada tahun 1843 Jawa. Bangsal ini berfungsi sebagai tempat menghadap raja saat perayaan Grebek atau perayaan hari besar. Selain itu, terdapat pula 8 meriam yang diarahkan menghadap utara. Kedelapan meriam tersebut diberi nama Meriam Kiai Pringsin, Meriam Kiai Bagus, Meriam Kiai Nangkulo, Meriam Kiai Kumborowo, Meriam Kiai Kumborawi, Meriam Kiai Sadewo, Meriam Kiai Alus, dan Meriam Kiai Kadal Puntung atau Kiai Pemicut atau Kiai Kumali. Pada dinding sisi timur, barat, dan selatan Kori Kamandungan dipasang sebuah cermin besar. Bagian selanjutnya adalah Kori Kamandungan. Ini merupakan pintu masuk dengan tipe Kori Kubu Tarungi yang berada di sebelah selatan Manderata. Kamandungan berasal dari kata mandu yang berarti berhenti. Hal ini dimaksudkan setiap orang yang akan masuk ke keraton harus berhenti sejenak di tempat ini untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Setelah melewati Kori Brojonolo, akan sampai di Baliroto. Baliroto merupakan tempat terbuka yang terletak di belakang patung kembar menjaga keraton Cingkoro Bolo dan Wolupoto. Tempat ini dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono V. Bagian selanjutnya adalah Kori Kamandungan.
Ini merupakan pintu masuk dengan tipe kori kubu tarung yang berada di sebelah selatan Manderata. Kamandungan berasal dari kata mandu yang berarti berhenti. Hal ini dimaksudkan setiap orang yang akan masuk ke keraton harus berhenti sejenak di tempat ini untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Pada dinding sisi timur, barat, dan selatan kori Kamandungan dipasang sebuah cermin besar. Di bagian tengah gambar tersebut terdapat gambar daun kapas dan di atasnya tersebut gambar mahkota. Gambar tersebut disebut Sri Makutaraja atau simbol keraton Jawa pada tempo dahulu. Setelah melewati kori Kamandungan, akan tiba di sebuah tempat yang bernama Sri Manggati. Sri Manggati berasal dari dua kata, yaitu Sri yang berarti raja dan Manggati yang berarti menunggu. Tempat ini merupakan tempat tunggu bagi para tamu sebelum dipersilakan masuk ke keraton dalam. Di bagian ini terdapat dua bangsa yang saling berhadapan. Bangsa pertama adalah bangsa Marakata atau Semarakata. Bangsa yang menghadap ke timur ini berfungsi sebagai tempat para abdi dalam Bupati Labet yang akan menghadap raja serta tempat pemberian hadiah atau penghargaan kepada para abdi dalam Labet. Selain itu, untuk mewisuda para abdi dalam penemu matri, bangsal yang kedua adalah bangsal Mercukundo. Bangsal ini merupakan tempat bagi para ofisir prajurit dalam saat menghadap raja. Selain itu, bangsal ini juga merupakan tempat untuk menjatuhkan hukuman dan amarah kepada para putra raja, keluarga raja, atau abdi dalam yang melakukan kesalahan pada keraton dan negara. Berjalan lebih ke dalam, sampailah di pintu masuk keraton dalam atau keraton inti. Di atas pintu ini dapat gambar Sri Makutaraja dan tulisan angka Romawi MDCC LXXX atau tahun 1787 Masehi. Angka ini mengindikasikan pembangunan pintu yang dilakukan pada masa pemerintahan Pakubuwono VI. Di sebelah timur kori terdapat ruang yang digunakan sebagai kantor Wedono. Sementara di sisi barat terdapat sebuah ruang yang pada bagian pintunya terdapat gambar manusia yang memakai aneka macam senjata. Gambar ini menjadi simbol bahwa raja itu murba, wasesa atau berkewajiban mengadili dan menghukum orang yang berdosa. Setelah melewati kori Sri Manggati, akan tiba di halaman Kompleks Kedaton. Halaman ini dilasai dengan fasilitas yang diambil dari Pantai Parangkusumo dan Gunung Merapi. Halaman ini juga ditanami dengan 76 batang pohon sawo kecil. Selain itu, berbagai patung bergaya Eropa pun menjadi penghias halaman. Yang kedua, Benteng Vasterburg. Benteng Vasterburg adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di kawasan Gladak, Surakarta. Benteng ini dibangun tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sebagai bagian dari pengawasan Belanda terhadap penguasa Surakarta, khususnya terhadap Keraton Surakarta, benteng ini dibangun sekaligus sebagai pusat garnison. Di seberangnya terletak kediaman Gubernur Belanda atau sekarang kantor Balai Kota Surakarta di kawasan Gladak. Bentuk tembok benteng berupa bujo sangkar yang ujung-ujungnya terdapat penonjolan ruang yang disebut seleko atau bastion. Di sekeliling tembok benteng terdapat parit yang berfungsi sebagai pelindung dengan jembatan di pintu depan dan belakang. Bangunan terdiri dari beberapa barak yang terpisah dengan berfungsi masing-masing dalam militer. Di tengahnya terdapat lahan terbuka untuk persiapan pasukan atau apel bendera. Setelah kemerdekaan, benteng ini digunakan sebagai markas TNI untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa 1970-an sampai 1980-an, bangunan ini digunakan sebagai tempat pelatihan prajuritan dan pusat brigade
Infanteri 6 atau Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Kepresidenan Surakarta dan sekitarnya. Setelah lama tidak terpakai, sejak 1980-an, benteng ini penuh semak belukar dan tak terawat. Sejak kepemimpinan Joko Widodo, perubahan dan restorasi mulai terlihat. Pada tahun 2014, restorasi terhadap benteng Westerburg sangat terlihat dari cat yang melupas dicat ulang dengan warna putih. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? One night of magic rush, the star, the simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for Yang ketiga, Gedung Juang 45 Solo. Kota Solo banyak bangunan yang punya banyak cerita sejarah, seperti Keraton Surakarta, Masjid Agung Surakarta, Pasar Gede, dan juga banyak bangunan lama bergaya arsitektur khas Eropa yang bisa kita temukan di sekitar Keraton Surakarta hingga ke alun-alun selatan. Salah satunya adalah Gedung Juang 45 yang mulai dibuka untuk umum sebagai salah satu destinasi wisata di kota Solo. Gedung Juang 45 Solo dibuka untuk umum pada 12 September 2019 dan kunjungannya pun membludak apalagi di hari-hari libur. Mungkin pada awalnya pengelola Gedung Juang 45 ini tidak memungut biaya tiket masuk alias gratis. Belum lagi nuansa arsitektur Eropa dari bangunan Gedung Juang 45 ini bagus untuk foto-foto dan menikmatinya. Rute menuju ke Gedung Juang 45 dari kota Solo. Letak Gedung Juang 45 ini strategis sekali dengan pusat kota Solo dan wisata kota Solo lainnya seperti Benteng Westerburg, Keraton Surakarta, Pusat Grosir Batik Solo, Pasar Gede, atau alamat Gedung Juang 45 ini berada di Jalan Mayo Sunaryo, Kelurahan Gedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Jika kalian menaiki angkutan umum, kalian bisa naik bis BTS Solo atau Batik Solo Trans, Koridor 8 dan turun ke halte Jalan Mayo Sunaryo atau Gedung Juang 45. Kalau kalian tidak mau menunggu bis BTS, kalian bisa naik ojek online, taksi, ojek pangkalan, atau becak. Harga tiket masuk berbeda dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 ini, untuk wisatawan yang ingin masuk ke area tengah Gedung Juang 45 Solo ini diwajibkan untuk membeli produk es krim gelato dari Gelatoku yang berada di pintu masuk ruang utama. Harga paling murah dari gelatonya yaitu seharga Rp15.000 untuk cup gelato kecil dengan 2 rasa. Rasa gelato yang ditawarkan beragam mulai dari bahan-bahan buah-buahan seperti buah naga, mint, jeruk, dan bahan-bahan lainnya seperti kokomin, karamen, dan lain-lainnya. Masih di dalam ruang depan terdapat foto-foto Gedung Juang 45,
tempo dulu serta foto suasana Solo tempo dulu. Keluar dari ruang utama, kita pindah ke zona tengah. Ada halaman yang dikelilingi oleh bangunan yang berada di Gedung Juang 45 ini. Di halaman tersebut disediakan bangku-bangku taman yang bisa kita gunakan untuk duduk-duduk santai, menikmati gelato atau cemilan yang kita pesan di ruang depan. Di sini juga merupakan titik kumpul wisatawan. Wisatawan bisa mengambil gambar dengan latar bangunan dengan arsitektur Eropa. Dengan diberlakunya kewajiban membeli gelato untuk masuk ke area tengah Gedung Juang 45 Solo ini bisa mengurangi keramaian pengunjung yang datang sehingga wisatawan yang datang lebih leluasa menikmati suasana Gedung Juang 45 Solo. Kalau pandemi Corona berakhir dan punya waktu jalan-jalan ke kota Solo, sempatkan mampir ke Gedung Juang 45 Solo ya. Terima kasih sudah ikuti saya berkunjung di kota Solo. Sampai jumpa.